Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Yatasha Nabila Putri, mahasiswi dari Universitas Persada Indonesia YAI yang akan membantu kegiatan kita pada hari ini. Selamat datang kepada para tamu undangan, yaitu Bapak Mulyono Loji MSI sebagai Direktur Utama Istiqlal Global Fund, Bapak Haji Nurhain Muhdlor LC ME sebagai Direktur Pengembangan dan Kerjasama Wakaf, Bapak Abdul Basit Baidlowi STHI MIKOM sebagai Direktur Utama Keuangan dan Marketing Komunikasi, Bapak Aan Yugianstomo MA sebagai Direktur Digital, Bapak Ahsanul Haq MR sebagai Direktur Bisnis, Ibu Dewi Sukria SPSI MA sebagai Asisten Wakil Rektor 4 Universitas Persada Indonesia YAI. Bapak Arfan dari Jejaring Emas Komunikasi, Pak Aryo sebagai Partnership XL Asiata, Pak Febri dari Basnas Program dan peserta fokus Group Discussion. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan menggerakkan hatinya untuk bisa hadir pada acara hari ini, yaitu Fokus Group Discussion, Pengembangan dan Implementasi Jejaring dan Digitalisasi Masjid pada hari ini. Dan sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah untuk memperlancar acara ini sampai dengan akhir. Ala hazihniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara kegiatan pada hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu urutan acara kegiatan pada hari ini. Yaitu pertama, sambutan dari Profesor Dr. Sularso dari Universitas Persada Indonesia YAI, dan selanjutnya keynote speaker dari Bapak Mulyono Loji sebagai Direktur Utama Istiqlal Global Fund, pembukaan materi oleh moderator Dr. Siti Khomsia SIP MSI, dan selanjutnya penyampaian materi dari Bapak Abdul Basit Baidlowi, Bapak Aan Yugianstomo, dan acara selanjutnya workshop pengenalan aplikasi secara umum yaitu Bapak Arfan, diskusi bersama tentang jejaring dan digitalisasi masjid dari Ibu Dr. Siti Khomsia SIP MSI. Acara selanjutnya ISOMA dan penyampaian materi dari Bapak Arfan yaitu BIMTEK aplikasi jejaring dan digitalisasi masjid. Dan yang terakhir adalah tanya jawab aplikasi. Selanjutnya mari kita sambut dan dengarkan kata sambutan dari Bapak Dr. Sularso STMT mewakili Profesor Dr. Ismu Hajar, Wakil Rektor 4 Universitas Persada Indonesia YAI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Direktur Utama Istiqlal Global Fund, kepada yang terhormat Bapak narasumber untuk kegiatan hari ini, Pak Aan dan Pak Baidlowi ya, Pak Basit dan juga Pak Aan, pada yang terhormat tim dari pelaksana dari UPYAI dan pimpinan UPYAI tentu saja yang tadi diwakili oleh Bu Dewi Sukria, pada yang terhormat Bapak peserta, Bapak Ibu mungkin ya, peserta program kegiatan Fokus Group Discussion, Workshop dan BIMTEK dari undangan yang
yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat bisa berkumpul pada kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan pada pagi hari ini merupakan hibah atau program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kebetulan tim dari Pak Ahmad Muhammad Tantowi dan tim tentu saja termasuk kami, termasuk saya, itu memenangkan salah satu kegiatan atau hibah dari Kedereka namanya. Judulnya adalah pengembangan jejaring dan digitalisasi masjid. Nah, ada aspek-aspek mungkin di sini ada ukhuwah Islamiyah, ada silaturahmi, dan tentu saja nanti ada aplikasinya tentu saja. Tentu saja tidak bisa kegiatan hari ini Bapak Ibu yang hadir di dalam kegiatan ini bisa bisa memahami aplikasi secara utuh ya. Nanti akan di sini tertulisnya tanggal 26 dan 31 Oktober. Nanti tanggal 31 Oktober kami undang lagi, kami adakan lagi secara teknis, secara detail di kampus UPI. Nah, yang pertama mungkin pemahaman tentang konsep nanti akan disampaikan narasumber dari Istiqlal Global Fund atau dari pihak Istiqlal. Nanti dari Pak Arfan tentang aplikasinya secara detail ya. Secara awal dulu mungkin pada pagi hari ini. Kegiatan pada pagi dan siang hari ini akan berlangsung lebih kurang sampai jam 14.30 sebelum kita sholat asar. Untuk itu selaku tim mewakili rektor kami mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti kegiatan ini. Dari tim UPI juga mohon maaf jika di dalam penyelenggaraan acara ini banyak kegiatan, banyak kekurangan, banyak kendala, banyak hal yang tidak tidak sesuai yang diinginkan. Kegiatan hari ini merupakan kerjasama 3 belah pihak antara tim pelaksana matching fund atau tim pelaksana Kedereka, tentu saja juga dari pihak Istiqlal Global Fund dan juga pihak pengembang PT Jejaring Emas Komunikasi. Mudah-mudahan ini juga akan berlanjut, tentu saja tidak hanya sekedar kegiatan ini sampai dengan Desember, mudah-mudahan sampai dengan nanti bisa sempurna, bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di jejaring masjid dari Istiqlal atau mungkin di jaring masjid dari yang ada di Jakarta secara keseluruhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Solarso. Selanjutnya marilah kita dengar sambutan dari Bapak Mulyono Loji sebagai Direktur Utama Istiqlal Global Fund. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan hadir bersama kita pada pagi hari ini Bapak Kiai Haji Bukhari Tahiri. Beliau salah satu pimpinan kita di sini sebagai kepala bidang penyelenggaraan peribadatan di Badan Pengelola Masjid Istiqlal.
Makasih Pak Yai sudah hadir ya. Juga hadir ya, komplit ini Bapak Kiai Abu Hurairah ya, sudah hadir juga bersama kita. Beliau wakil penyelenggaraan peribadatan. Bapak Suharso dari kampus UPI Yai, Ibu Dewi dan seluruh tim dari Universitas Persada Indonesia, para direktur dari Istiqlal Global Fund hadir di sini, Bapak Aan Yogyastomo ya. Ini juga sekaligus narasumber dan yang punya acara pada hari ini ya, Bapak Aan. Kemudian ada Pak Basit yang juga sebagai narasumber kita sebagai Direktur Marketing Komunikasi Istiqlal Global Fund. Alhamdulillah pada hari ini saya atas nama Istiqlal Global Fund sangat senang bisa silaturahmi dan ketemu Bapak Ibu sekalian, khususnya pada para peserta fokus group discussion ya. Kita berikan aplaus ya dan berikan semangat untuk para peserta kita yang sudah hadir. Alhamdulillah mejanya penuh ini ya. Ini satu indikasi bahwa kegiatan ini tentu saja penting dan strategis buat kita, khususnya untuk membangun network dan jejaring untuk masjid ya. Dan ini yang bisa direspon oleh UPI Yai, bahwa ada sebuah kebutuhan yang sangat besar untuk membangun dan mengembangkan satu konektivitas atau jejaring masjid yang insya Allah ini kita coba inisiasi dari Masjid Istiqlal untuk kita coba sebar dan kita share dan kita bangun konektivitasnya yang baik untuk masjid-masjid yang ada di sekitar kita sebagai pilot, dan insya Allah kita akan bisa bangun untuk konektivitas untuk masjid-masjid Nusantara dan juga masjid-masjid secara global. Saya kira itu mimpi kita ya semuanya. Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tentu saja terkait dengan digitalisasi, ada expertnya ya, ada pakarnya yang sudah hadir, juga narasumber-narasumber kita pada hari ini yang akan tampil, yang akan memberikan enrichment ya, satu pengayaan konsep, conceptualization of digitalization yang berbasis masjid ya. Saya kira ini kita sangat perlukan. Pertama, ini harus memahami secara dasar, secara konseptual bagaimana positioning masjid ya saat ini ya. Kalau kita misalnya membaca dan merefer pada buku yang ditulis oleh Bapak Imam Besar, ada sekitar 26 fungsi masjid ya. Jadi fungsi masjid, dan ini diperkuat dalam Perpres dalam Badan Pengelola Masjid Istiqlal, bahwa masjid itu punya 2 fungsi, satu fungsi ibadah dan yang kedua adalah fungsi muamalah gitu. Ini secara garis besar. Tapi Pak Imam Besar kemudian mendescribe ya, memberikan sebuah deskripsi yang sangat menarik dalam bukunya itu, bahwa ada fungsi-fungsi yang selama ini di luar imajinasi dan di luar nalar kita, yang kita hanya melihat bahwa masjid itu hanya sebagai fungsi ibadah saja gitu tuh. Coba Bapak Ibu sekalian kita coba calculate ya. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk misalnya hanya untuk sholat 5 waktu di masjid. Ya. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh. Berapa menit kita butuhkan? Ya, hanya berapa menit. Mungkin kalau kita sholat yang paling khusyuk nih, yang paling khusyuk ya. Sholat maghrib mungkin 15 menit ya, yang paling khusyuk ya. Paling khusyuk 15 menit ya, kali 3 atau kali 5 ya, berapa ya, mungkin dengan zikirnya lah 1 jam 2 jam. Yang 22 jam ini harus diapakan ya. Nah, itulah kemudian ini secara garis besar bahwa masjid ya sebagai fungsi utama untuk
menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi ibadah, tapi juga ada dimensi muamalahnya yang harus kita kembangkan, yang harus kita produktifkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita ingin mencoba membangun sebuah sistem ya digitalisasi ya, terkait dengan program-program muamalah ini, bahkan masuk dalam dimensi ibadahnya karena terkait dengan pengembangan infrastruktur, sistem dan sebagainya. Paling tidak ada 3 ya, di mana digitalisasi ini bisa kita memperoleh manfaatnya. Pertama, digitalisasi ini mampu membangun sebuah produktivitas. Mungkin itu ya yang nanti akan coba dielaborate oleh para narasumber kita pada hari ini. Membangun sebuah produktivitas, bagaimana kegiatan-kegiatan dan program-program muamalah, program-program masjid. Karena saya kira konteksnya agak berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah kita di Istiqlal ini sebagai masjid negara yang 13 hektar luasnya dan kemudian berbagai program. Tentunya Bapak Ibu sekalian punya juga kegiatan-kegiatan sesuai dengan konteks yang ada di lingkungannya. Betul ya Bapak ya? Itu sangat menyesuaikan. Tapi pada intinya bahwa dengan adanya digitalisasi maka itu akan membangun sebuah produktivitas. Itu saya kira satu. Yang kedua, bahwa dengan adanya digitalisasi ini akan membangun sebuah efisiensi. Ya. Nanti kita akan coba case per case beberapa masjid di Indonesia yang menjadi pilot, bahkan dia sudah membangun sebuah infrastruktur digitalnya, masuk pintunya saja itu udah terdigitalisasi. Ya, karena dia mungkin menggunakan face recognition gitu, masuk ketangkap, tercapture wajahnya sudah sangat familiar. Pintunya kebuka sendiri. Kaget kita. Pintunya. Sudah ada belum di sini nih masjidnya yang pada saat ada face recognition atau ada sistem yang dimanfaatkan, pintunya kebuka sendiri? Belum ya. Nah, Bapak-bapak sebelum nanti ini punya satu tekad, wah ini keren juga ini ya kalau digitalisasi, saya masuk ke masjid baru lihat wajah saya gitu tuh kemudian pintunya bisa buka sendiri. Masya Allah, kayak seakan-akan bahwa kita itu sudah ketemu dengan Tuhan ya, ketemu dengan Allah Maha Kuasa Allah ya. Ya itu membangun sebuah efisiensi. Yang ketiga, bahwa dengan adanya digitalisasi insya Allah akan membangun sebuah partisipasi. Kita lihat QR ya, Quick Response Code untuk Indonesian Standard QRIS itu sebenarnya mempermudah kita payment untuk misalnya zakat, payment untuk wakaf dan sebagainya, itu sangat mudah. Dulu ya kita harus cari ATM atau misalnya harus mencari kotaknya dulu. Sekarang anytime, bahkan sudah ada dalam genggaman kita ya dengan teknologi yang saat ini ya sudah 98 ya persen penduduk Indonesia sudah memanfaatkan yang namanya smartphone itu. Jadi sebenarnya masjid akan masuk dalam sebuah ekosistem itu. Bapak Ibu sekalian, saya coba yang kedua ya dalam membangun sebuah insight kita yang besar, perspektif kita yang besar terkait dengan masjid. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian coba nanti di searching bukunya ya Bapak Imam Besar, fungsi masjid itu ya. Saya juga ada, nanti mungkin peserta yang aktif dan yang sangat responsibel mengikuti kegiatan ini, insya Allah nanti bisa mendapatkan buku itu ya sebagai satu hadiah untuk kita semuanya untuk memperkaya enrichment untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Masjid Istiqlal ya seperti disampaikan oleh para pimpinan kita di sini ya. Masjid Istiqlal ini masjid negara. Ya, tadi kami sebutkan 13 hektar luasnya, Bapak Ibu sekalian, ada 8 gate ya. Saya kalau tidak diingatkan sama Pak Abu juga sering-sering lupa gitu ya. Ada Al-Malik, kemudian nanti yang Bapak mungkin masuk itu di pintu As-Salam ya, yang depan pintu Juanda ya. Mungkin aksesnya di situ. Mungkin juga ada yang masuk di pintu Al-Ghaffar depan Pertamina. Nah, kemudian sekarang aksesnya lebih bagus lagi karena bisa masuk di pintu Al-Aziz untuk menuju parkir ya. Istiqlal sekarang sudah sangat modern, parkirnya 2 lantai Bapak Ibu sekalian ya. Gitu tuh. Tapi pertanyaannya, parkir kita sudah digitalize belum gitu? Saya nanti nih mau ke Istiqlal nih gitu. Saya mau order parkirnya Istiqlal kan gitu ya. Kan sekarang bisa ya Pak ya? Bisa kan? Saya mau Jumatan. Wah, hari Selasa saya sudah lihat nih aplikasinya. Wah,
saya mau booking, saya mau ikutin khutbahnya Bapak Kiai Haji Bukhari gitu kan, saya nggak mau terlambat kayak gitu tuh, bisa Pak. Ya, saya mau booking parkir, itu bisa sekarang. Nah, dengan digitalisasi begitu mudahnya untuk kita melakukan sebuah transaksi atau membangun sebuah komunikasi dengan institusi apapun gitu tuh. Nah, kita punya 2 lantai Istiqlal itu dibangun, dan alhamdulillah ini bisa memfasilitasi kita semua, memudahkan. Mungkin ya untuk gambaran, sebelum ada renovasi, jadi Istiqlal ini memang habis direnovasi. Tahun 78 itu diresmikan oleh Soeharto ya. Jadi sebenarnya 44 tahun ini akan masuk usianya. Setelah itu masa pembangunan selama 14 tahun sebelumnya sudah dicanangkan atau peletakan batu pertama oleh Soekarno gitu. Jadi tahun 78 kemudian diresmikan ini masjid kita, Masjid Kebanggaan Indonesia, Masjid Istiqlal, Al-Istiqlalu ya kan, Al-Istiqlal itu adalah kemerdekaan ya. Itulah kemudian menjadi satu kebanggaan kita semua bahwa kita punya Masjid Istiqlal, dan inilah masjid yang akan insya Allah bisa menjadi model, bisa menjadi benchmark untuk dalam semua kegiatan-kegiatan dan program-program. Bapak Ibu misalnya mau belajar tentang manajemen keuangan masjid, ya ini yang kemudian kita coba initiate ya. Ya, kalau Masjid Istiqlal belum sempurna, Bapak Ibu yang sudah punya sistem itu, ayo kita share kan gitu tuh. Istiqlal misalnya akan menjadi benchmark atau role model untuk dalam pengembangan manajemen kebersihan, manajemen security, manajemen pertamanan, manajemen bisnis ya, manajemen filantropi ya. Ini yang kemudian kita coba olah, kita coba kembangkan dengan pendekatan sistem aplikasi digital, teknologi digital. Karena itulah tidak ada yang parsial dalam membangun sebuah pembangunan atau dalam mengembangkan sebuah administrasi manajemen. Itu harus ya sekarang terkoneksi, terbangun sebuah integrasi, dan kemudian kita akan membangun sebuah namanya ekosistem ya. Ekosistem inilah yang kemudian menghubungkan. Nah, ketika ekosistem ini terbangun ya di masjid, Bapak Ibu sekalian, siapa sih yang khutbah hari ini kan gitu tuh, tidak perlu lagi harus lihat papan tulisnya. Oh saya harus ke masjid dulu, lihat dulu papan tulis ya. Kita mungkin tempelkan ya, ada secari kertas atau berapa, siapa. Sekarang udah buka aja webnya, oh siapa sih di Istiqlal hari ini. Bapak Ibu sekalian sudah bisa. Bahkan khutbahnya ya, khutbah Jumat sudah disiapkan oleh Pak Kiai Haji Pak Abu Hurairah di bawah pimpinan Pak Kiai Bukhari, di bawah bidang peribadatan di Istiqlal. Ada khutbah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang juga khatib, yang kebetulan tidak punya persiapan, bisa ya Pak Kiai, bisa di-download di situ tuh. Ya, Istiqlal sangat, dan itu tiap bulan, tiap minggu, tiap minggu itu kemudian kita publish ya, kita isut dengan topik-topik dan judul-judul yang merespon isu-isu yang terkait gitu tuh. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya coba ingin menggambarkan bahwa Masjid Istiqlal kita punya sebuah tagline, yaitu New Istiqlal. Apanya yang new? Ya, satu tadi, selama kurang lebih 43 tahun tidak pernah tersentuh sebuah renovasi besar-besaran di Istiqlal. Alhamdulillah dengan komitmen para pimpinan bahwa Imam Besar Masjid Istiqlal ini kemudian kita renovasi ya. Tapi tidak ada satu perubahan dari konstruksi bangunannya, karena ini adalah masuk dalam cagar budaya. Yang kita lihat adalah misalnya temboknya dan juga landscape-nya, dan juga perubahan ruangan-ruangan itu memang terjadi. Landscape yang ada di depan ya, yang berhadapan langsung dengan katedral, kita lihat penuh dengan taman ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak lama juga nanti air mancur kita dan berbagai fasilitas yang ada di sini itu kita bisa nikmati juga bersama. Dan setelah 1 bulan diresmikan oleh Bapak Presiden, kemudian 43 program juga di launching oleh Bapak Wakil Presiden ya. Kita ada 43 program yang masuk dalam program New Istiqlal. Salah satunya itu adalah Istiqlal Global Fund itu ya. Banyak program-program di sini, termasuk pertemuan-pertemuan imam internasional, kemudian ada pelatihan-pelatihan dari semua lembaga-lembaga kementerian itu kita memfasilitasi dan juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder kita, dengan mitra-mitra kita. IJF ini
sebagai satu wadah di Istiqlal mencoba membantu dan diberikan tanggung jawab yang besar oleh para pimpinan Imam Besar Masjid Istiqlal dalam 3 bidang. Satu di bidang bisnis. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami coba membangun ya sebuah imajinasi bersama kita semuanya. Di komplek atau di zona Bapak Ibu masjidnya itu apakah ada potensi-potensi bisnis yang bisa dikembangkan? Ayo Bapak, ada nggak potensi bisnis yang bisa dikembangkan? Oke, kita sekarang sepakat bahwa memang masjid bukan institusi bisnis. Tapi potensi-potensi bisnis untuk mengembangkan ekonomi umat, apakah potensinya ada atau tidak? Besar atau kecil? Besar. Ya, itu kita sepakati dulu. Supaya Bapak punya, kita sama-sama punya imajinasi bahwa kalau memang potensinya itu sangat besar, kita harus mencari sebuah sistem, harus membangun sebuah instrumen ya digital yang bisa tadi membangun produktivitas, membangun efisiensi, dan juga bisa membangun partisipasi, memudahkan partisipasi umat untuk terlibat. Karena itulah Istiqlal mencoba ya melakukan mapping, menganalisis, ya melihat potensi-potensi apa yang ada di Istiqlal. Bapak Ibu sekalian, disinilah tempatnya crowd, ya. Disinilah tempatnya sebagai sebuah meeting point, ya. Dari berbagai daerah ketemu di Istiqlal, dari berbagai dunia ketemu di Istiqlal. Kita 5.000 sampai 10.000 visitor kita datang ke Istiqlal setiap hari, ya. Bahkan mungkin kalau Jumat ya lebih besar, mungkin begitu ya Pak ya Bu ya. Ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu visitor atau jamaah pengunjung ke Istiqlal itu sangat besar. Jadi ini crowd ya. Ada satu ya kalau dalam bahasa ekonominya ada crowd, ada kerumunan, pasti ada opportunity. Ya, ada kesempatan, ada market. Crowd itu adalah market. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berapa orang yang berkunjung, 5.000, buka lapak aja jual air mineral di situ habis, kan gitu ya. Coba Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau jumlah seperti itu kita tidak memfasilitasi jamaah kita yang datang ke Istiqlal, kesian. Mereka keliling aja, ya mungkin baru 2 pintu udah ngos-ngosan ya Pak. Baru 2 pintu dia jalan dia udah butuh minum misalnya seperti itu. Jadi crowd inilah yang kemudian membuka ya satu opportunity, satu kesempatan market buat kita. Mungkin juga di masjid Bapak Ibu sekalian ada kegiatan-kegiatan yang rutin, apakah itu annual, apakah itu weekly, ataukah itu monthly ya, bulanan, mingguan dan sebagainya. Ini coba kita tangkap Pak peluang ini. Ya, kira-kira apa? Karena digitalisasi sudah sangat pesat, sudah sangat berkembang luar biasa di tempat kita. Inilah kemudian ya kerjasama ini yang kita ingin bangun. Yang kedua ya saya percepat saja. Yang kedua kita ingin membangun sebuah halal hub di Istiqlal. Ya tentu ini dengan berbagai instrumen, tools yang kita persiapkan. Nanti mungkin insya Allah Bapak Ibu sekalian yang punya program LPH ya, nanti insya Allah akan punya LPH di Istiqlal. Nanti kita kerjasama dengan pihak university juga. Karena harus ada labnya ya, insya Allah kita akan coba consolidate untuk membangun sebuah kolaborasi. Karena ini juga sangat, karena ada amanat undang-undang ya, amanat undang-undang tentang BPJPH ya, sekarang salah satu turunan dari undang-undang itu adanya kelembagaan halal ya. Yang ini yang kemudian sebuah amanah dari undang-undang itu yang kita ingin aplikasikan. Yang ketiga filantropi. Tadi kita sudah singgung bahwa insyaallah Istiqlal ini dengan pengembangan ya wakaf, zakat, infak dan sedekah dan juga tentunya sama dengan program-program yang ada di Bapak Ibu sekalian. Ayo kita kembangkan ini dengan pendekatan aplikasi, dengan pendekatan teknologi. Ya. Teknologi sudah sangat pesat saat ini. Kalau kita tidak gunakan ya kita tidak akan membangun sebuah namanya transformasi, Bapak Ibu sekalian. Makasih, saya kira ini yang akan menjadi satu ya komitmen kita bersama. Kegiatan ini ya FGD yang diinisiasi oleh UPI, Universitas Persada Indonesia, saya kira bukan dari hasil FGD-nya itu, tetapi pemanfaatan teknologi yang Bapak Ibu dapatkan di sini kemudian diaplikasikan di masjid, itulah yang akan menjadi amal jariah kita semuanya. Ya. Coba bayangkan Bapak satu hari di sini, ya, diberikan, difasilitasi
tapi kemudian bisa memberikan manfaat untuk di masjid-masjid Bapak Ibu sekalian, insya Allah UPI YAI dengan segenap tim yang ada di sana, insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Makasih Bapak Ibu sekalian, salam dari pimpinan kami Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA dan segenap pimpinan yang ada di Istiqlal, juga dari Istiqlal Global Fund yang mungkin insya Allah akan bersama kita selama 1 hari ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Mulyono Loji. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari pihak Istiqlal, yaitu Bapak Kiai Haji Bukhori. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Yang terhormat, ini siapa yang terhormat di sini nih? Bapak Dirut IGF dari UPI ya. Dari UPI, di sini ada YAI, UPI, Jekom, Kedai Reka, Kampus Merdeka, dan para kiai, para ustadz sekalian yang hadir di sini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat jual tahu goreng dadakan, maka ini terjadi pada saya. Kami kalau tadi dikatakan mengatasnamakan Istiqlal, ya, saya perkenalkan diri, saya Bukhori, Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan di Masjid Istiqlal. Tentu ini sangat menarik topik digitalisasi masjid ya. Dimana sekarang ini sudah saatnya kita tidak perlu susah-susah kayak dulu. Kalau dulu kita mau mengundang orang itu harus datang, harus ketemu ke rumahnya atau kemana makan waktu. Sekarang itu cukup dengan WA, cukup dengan SMS, bahkan SMS sudah ditinggalkan sekarang. Ya, bisa telepon kapanpun ya. Termasuk memang masjid. Kalau tadi contohkan Masjid Istiqlal, kita sekarang Masjid Istiqlal sudah bisa diakses melalui website dan beberapa media sosial yang kita punya, di mana kita sudah bisa diakses oleh seluruh dunia. Kita juga bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, juga masjid-masjid luar negeri yang selalu secara intens komunikasi dengan kami. Tadi juga disebutkan bahwa misalnya kita menerbitkan buletin mimbar Jumat seminggu sekali. Setiap Jumat itu kita terbit buletin mimbar Jumat yang mana kita muat khutbah Jumat dan juga masih ada beberapa hal lain. Kita muat di situ, itu adalah khutbah aktual yang misalnya
Jumat ini nanti tanggal 28 ya. Itu kita sekarang sudah kerjakan ini. Jadi para khotib yang khutbah di Istiqlal itu sudah harus menyerahkan naskah 2 minggu sebelum khutbah atau maksimal seminggu minimal. Nah, jadi ada naskahnya yang kita juga terbitkan di mimbar Jumat terbit cetak yang kita cetak 2000 per Jumat, juga kita muat di website. Jadi siapapun yang misalnya tadi dapat khutbah dadakan nih bapak para kiai ini, ya kan? Waduh, baru telepon tadi malam ini, paginya harus khutbah. Masih ada waktu dari pagi sampai siang, buka website Istiqlal. Unduh itu khutbah, naskah khutbah, bisa. Ya. Bapak Ibu sekalian juga misalnya kekurangan tenaga. Nah, kita di sini punya 7 imam dan 7 muadzin. Nah, mereka itu tugasnya di sini hanya 24 jam dalam seminggu. Masih ada waktu 24 jam kali 6 hari. Kalau cobalah ada petugas kurang ini, bisa. Ya. Bisa juga melihat para khotib-khotib yang di Istiqlal siapa saja mau dihubungi, silakan. Kita terbuka, ya. Kita terbuka seperti itu karena memang sudah saatnya, dan khutbah kita juga kita siarkan live TVRI, kemudian ada juga TV digital ya. Ajwa ya, Ajwa juga kita siarkan melalui RRI, kita siarkan juga melalui media sosial lainnya. Jadi untuk memenuhi hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memang kita siapkan yang demikian supaya mudah diakses oleh siapapun, dan sesuatu yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat pada akhirnya sampai ke masyarakat, bukan hanya masyarakat sekitar Jakarta, tapi kita sudah diakses seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saya kira itu sambutan dari saya, dan kami sangat senang sekali di Masjid Istiqlal ini Bapak Ibu sekalian datang kemari. Mungkin ada juga yang pertama kali setelah renovasi Masjid Istiqlal ini baru datang, nanti dipersilakan untuk keliling-keliling itu, mengenal Istiqlal yang baru ini, yang new Istiqlal seperti apa, ya kan? New Istiqlal itu sekarang sudah kinclong, taman-taman sudah bagus, fasilitas sekarang sudah bagus, parkir tadi disebut sudah ada 2 lantai parkir di bawah tanah, dan lain-lain. Dan nanti juga sekarang sudah ada IGF, ya, IGF ini yang membidangi tentang bisnis Masjid Istiqlal, ya, yang menghasilkan pundi-pundi. Nah, ini ilmunya IGF ini harus diserap nih Bapak-bapak sekalian, ya, harus diserap bagaimana memakmurkan masjid ini supaya masjid kita makmur dan kita merdeka dalam arti kita tidak menggantungkan banyak kepada pihak lain, gitu ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kiai Haji Bukhori. Selanjutnya, sebelum kita memulai pemberian materi pada hari ini, mari kita panggilkan yaitu moderator kita, Ibu Dr. Siti Khomsia SIP MSI, untuk membantu jalannya FGD kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Natasha. Dia adalah mahasiswa bimbingan saya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau kiranya masih proses belajar karena kayaknya agak-agak kaget kan karena harus berhadapan dengan bapak-bapak ustadz, kiai yang pasti luar biasa di Masjid Istiqlal ini. Gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak pimpinan, Bapak Kiai, dan Bapak-bapak sekalian, Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang, selamat pagi, selamat datang di kegiatan Fokus Group Discussion dan Workshop dan juga bimbingan teknis aplikasi jejaring dan digitalisasi masjid. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama Kedareka, Tim Pelaksana Marching Fund, PT Jejaring Emas Komunikasi dan Istiqlal Global Fund. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas rahmatnya kita dapat kumpul dalam kondisi sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini. Semoga kita bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Siti Komsiah yang akan memandu diskusi kita hari ini mulai dari nanti fokus group discussion, lalu kita lanjutkan dengan workshop dan nanti adalah bimbingan teknis. Bapak Ibu sekalian, Masjid Istiqlal adalah masjid raya yang besar potensinya untuk pemberdayaan dan kemandirian seperti disampaikan oleh tadi Bapak Direktur Utama, bahwa terutama khususnya bagi muslim di Indonesia. Nah, sebagai sarana dan prasarana Masjid Istiqlal bisa menjadi pusat pendidikan, pusat kesehatan, bahkan usaha dan pembinaan. Selama ini masjid di Indonesia sudah banyak berperan baik dalam zakat, dalam infak, sodakoh, wakoh, baitul mal, dan unit usaha binaan maupun UMKM. Masjid Istiqlal sangat besar dalam perputaran ekonominya sehingga memerlukan aplikasi jejaring dan aplikasi masjid. Untuk itulah maka kami mengadakan kegiatan ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini semua akan dibahas oleh 3 narasumber yang luar biasa hebatnya. Saya akan panggilkan yang sudah hadir di hadapan kita. Yang pertama adalah Bapak Abdul Basit Badrawi. Beliau mana ya? Oh, mungkin saya panggilkan dulu. Yang kedua adalah Bapak Aan Yugiastomo. Beliau adalah Direktur Pengembangan Ekosistem dan Lini Digitalisasi Global Fund. Yang kedua adalah tadi ya, saya sudah sebutkan Bapak Abdul Basit Badrawi. Beliau adalah Direktur Keuangan dan Marketing Komunikasi Istiqlal Global Fund. Dan yang ketiga adalah Bapak Arfan, beliau adalah owner dari PT Jejaring Emas Komunikasi. Baik, karena narasumber kita sudah hadir di hadapan kita, saya persilahkan untuk maju ke depan. Silahkan Bapak. Jadi kita paralel. Iya. Silahkan Pak Arfan. Oke, silakan Pak Arfan. Pak Basit dulu. Jejaring dulu. Silakan Pak. Ya. Baik, narasumber sudah hadir di hadapan kita semua.
Dalam FGD ini nanti kita akan bagi 2 sesi ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada paparan dari narasumber sesi pertama. Sesi yang kedua adalah nanti tanya jawab yang akan saya pandu setelah ketiga narasumber akan memaparkan. Baiklah, pada kesempatan pertama akan kami berikan kepada Bapak Abdul Basit. Pada kesempatan kali ini Bapak Abdul Basit akan memberikan materi tentang jejaring dan kerjasama masjid. Tidak kenal maka tidak sayang, maka saya akan bacakan dulu, mungkin izin bacakan CV-nya ya Pak Basit. Ada dong. Sebentar. Oke. Baik Bapak Ibu, Bapak Haji Abdul Basit Badlawi STHI MIKOM, CV-nya luar biasa banyak ya. Saya waktu pertama kenal, saya pikir saya waktu mendengar namanya nih kayaknya udah seumur-umur saya. Ternyata masih sangat muda, makanya waktu pertama kali saya panggil Mas aja ya gitu. Oke, Pak Basit ini beliau posisinya sekarang adalah Direktur Keuangan Istiqlal Global Fund. CV-nya luar biasa, banyaknya mungkin saya nggak perlu sebutkan ya, nanti habis waktunya hanya ngebacain CV-nya ya Mas ya. Ya, jadi saya persingkat saja. Saat ini posisinya adalah pengalaman kerja juga sangat luar biasa ya. Beliau sebagai Komisaris PT Cari Berkah Bersama, Direktur PT Hutama Pilar Nusantara, Direktur Utama PT Berkah Pangan Sejahtera, Komisaris Utama PT HBI Mulia Wisata, pendiri Yayasan Badlawi Azizah Mulia, dan Direktur Utama PT Grade One Production, dan juga Direktur Utama PT Grade One Production. Jadi luar biasa, dan kita berikan aplaus buat Bapak Lutfi. Sedikit pendidikan formalnya, Pak Basit menyelesaikan diploma ekonomi Islamnya di UI tahun 2001, selanjutnya juga sarjana tafsir hadis di UIN Hidayatullah Jakarta tahun 2004, dan master komunikasi di Universitas Syahid Jakarta 2021. Beliau juga sangat aktif dalam beberapa pendidikan formalnya, termasuk salah satunya adalah mengikuti Short Course Business School di University of New South Wales UNSW Sydney Australia tahun 2017. Nah, jadi saya nggak perlu bacakan banyak ya Pak ya, cukup itu saja. Oke. Kesempatan pertama mungkin Pak Basit bisa memaparkan yang hari ini kita coba sharing ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Basit akan memberikan manfaat buat kita semua. Silakan, materi yang diberikan adalah jejaring kerjasama masjid. Silakan Pak Basit. Langsung dong. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, hadir di sini bersama-sama para pejuang-pejuang yang alhamdulillah dihadiri oleh, masih tetap stay mudah-mudahan sampai selesai, Pak Direktur Utama Istiqlal Global Fund, Pak Mulyono Loji, dan dari stakeholder dari JCOM, Pak Arfan, dan dari Direktur Digitalisasi, saya manggilnya Mas Aan karena masih sangat muda. Masih single ya bro? Masih single. Sekarang single Bapak, kalau di rumah ada Bu. Dan Kampus Merdeka, serta Bapak, Ibu, Bapak-bapak semua ya, serta Bapak-bapak dan adik-adik semua yang alhamdulillah hadir, selamat datang di Masjid Istiqlal. Oh sudah ada ya Bu materinya ya. Terima kasih, selamat datang di Masjid Istiqlal, mudah-mudahan
ini buat Bapak Ibu bukan yang pertama kali, tetapi saya yakin buat adik-adik yang di ujung sana sudah berapa kali masuk Masjid Istiqlal? 1 kali. Berapa kali? Ada yang belum pernah kayaknya, Mas. Ada yang baru. Ada yang belum pernah. Ada yang belum pernah. Iya. Jadi buat adik-adik, kalau mau mencari jodoh datang ke Masjid Istiqlal. Iya, Bapak. Jadi nggak perlu kemana-mana. Bagaimana? Ya. Jadi Istiqlal itu all in one. Apapun yang Bapak butuhkan semua ada. Pastinya kebaikan. Baik, izin Pak Aan, Pak Arfan, saya yang mendahului, padahal saya yang paling muda. Kita akan sharing bersama-sama dengan Bapak Ibu, dengan Bapak-Bapak mungkin sampai zuhur. Ya, apa ini? Jejaring dan kerjasama antar masjid. Kira-kira saya teringat Bapak Ibu dengan kalimat yang pernah disampaikan oleh adik-adik. Pernah tahu nggak Zainuddin MZ? Kalau bapak-bapak pasti tahu karena ngeliat mukanya muka-muka 80-70-an semua. Zainuddin MZ pernah tahu? Nggak tahu kayaknya, anak Mas. milenial Pak. Nggak tahu Pak. Zainuddin MZ itu penceramah yang paling tersohor di tahun berapa Pak? 80-an. 80-an. Kalau sekarang mungkin adik-adik kenalnya siapa? Ustadz? Yang dari Istiqlal ada yang kenal nggak? Ini kesalahan saya sebagai markom ya Ibu. Mudah-mudahan nanti setelah keluar dari sini adik-adik semua ikuti apa bahasanya? Like, subscribe, and comment ya. Like, subscribe, and comment di IG. Kita ada Instagramnya, ada YouTube-nya. Bapak Ibu yang ingin tadi disampaikan oleh Pak Kabid, jika ingin mendapatkan informasi apapun tentang keagamaan atau nanti Bapak tadi mendadak mendapatkan khotib terus susah mendapatkan atau belum mendapatkan materi, bisa di-download di kita. Ada namanya masjidistiqlal.org.id, nanti kita sampaikan. Ya. Masjid makmur, umat bersyukur, Bu. Tadi yang mau saya sampaikan, saya masih teringat dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa manusia itu adalah zon politikan. Apa itu? Manusia adalah orang yang butuh terhadap eksistensi orang lain. Artinya dia tidak akan bisa melakukan dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah kita diperintahkan bahkan oleh Allah untuk saling mengenal, saling berjejaring, saling tolong menolong. Itu sudah jelas sekali di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, ada yang hafal? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu. Artinya lita'arufu itu yang akan kita angkat di sini Bapak Ibu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda masjid, berbeda kelompok. Hendaklah kalian saling kenal mengenal. Itulah manfaatnya. Kita akan bersama-sama nanti di sini bersama-sama untuk mengupas jejaring, manfaatnya seperti apa dan bagaimana cara untuk bisa melakukan jejaring atau bersilaturahmi tersebut. Next. Adek tahu masjid? Apa kira-kira masjid itu? Apa itu?
Ini deh, tinggal dibaca. Masjid adalah, dalam bahasa apa masjid? Masjid berasal dari bahasa Arab. Saya sedikit Bapak Ibu mohon izin karena di sini ternyata ada anak-anak kita, adik-adik kita yang mungkin baru mengenal apa itu masjid. Ya, betul. Ya, masjid adalah kata dari bahasa Arab, sajada yasjudu. Sajdan artinya membungkuk atau berkhidmat, artinya tempat untuk menyembah Allah. Secara etimologi, arti masjid adalah menunjuk kepada suatu tempat atau bangunan. Kira-kira masjid itu kalau kita asal Bapak izin saya tanya, kalau masjid asal naruh tempat sajadah bisa disebut masjid bukan Pak? Bisa nggak secara fikih? Tidak kan? Artinya masjid adalah yang harus berbentuk bangunan yang disepakati bahwa itu adalah sebuah masjid. Karena nanti urusannya dengan kita melaksanakan ibadah, contoh Jumatan dan lain sebagainya ya. Artinya suatu tempat yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat sholat bersujud menyembah kepada Allah. Lanjut. Istilah masjid dalam Al-Quran, itu disebut sebanyak 28 kali. 28 kali secara etimologi. Dari 28 ayat tersebut ada 4 fungsi masjid Pak. Yang tadi sudah disampaikan bahwa Pak Imam Besar Prof. Nasaruddin Umar pernah membuat kutipan-kutipan dan memberikan pemberitaan bahwa banyak sekali fungsi-fungsi masjid yang harus kita bangun, yang harus kita manfaatkan. Yang pertama fungsi teologis. Bapak Ibu, sekarang ini adalah masjid sebagai fungsi teologis pastinya menunjuk tempat untuk melakukan segala aktivitas beribadah untuk menuju ketaatan kepada Allah. Yang kedua fungsi peribadatan, yang ketiga fungsi keilmuan, dan yang keempat fungsi moral dan sosial. Ini yang akan kita kupas sedikit. Yang nomor 4 ini Pak, fungsi moral, fungsi sosial. Seperti apa nanti kira-kira bagaimana masjid bisa mensejahterakan umat? Yang mungkin selama ini kan kita berpandangan bahwa kita nyumbang ke masjid. Bener gak Bapak? Kita nyumbang ke masjid, kita sedekah ke masjid. Sekarang kita balik Pak, bagaimana masjid bisa mensejahterakan umat? Dengan cara apa? Ya ini kita akan bahas satu hari nanti bersama dengan para pakar-pakar. Bagaimana cara membuat masjid itu bisa mensejahterakan umatnya, minimal umat sekitarnya. Ya, bukan dengan kita menyumbang agar masjid itu berkembang, tetapi bagaimana masjid bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Setuju nggak Dek? Kalau misalnya kita balik yang dulu bahwa masjid, bagaimana kita mensejahterakan masjid, tetapi kita kebalik, bagaimana masjid bisa mensejahterakan umatnya? Ya, sepakat nggak kira-kira? Sepakat ya. Kita akan diskusi bersama-sama dalam frame bagaimana masjid bisa mensejahterakan umatnya. Next. Dua aspek Rasulullah di dalam masjid. Yang pertama, pembinaan aspek ritual keagamaan. Ini yang sudah sering kita laksanakan Bapak Ibu. Di masjid ada dakwah, ada pengajian, semua yang kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka meningkatkan ketakwaan itu sudah pasti ada. Otomatis ada dan itu juga tidak boleh kita tinggalkan. Mentang-mentang akhirnya kita bagaimana masjid bisa mensejahterakan umat, akhirnya masjid kita bikin ganti. Ya Pak Adi, kita ganti misalnya jadi tempat nikahan, boleh, tetapi tidak perlu semuanya. Tempat kegiatan-kegiatan sosial, boleh, tetapi tidak semuanya 100% berganti. Maka nanti kalau berganti bukan lagi jadi masjid. Yang kedua, fungsi kemasyarakatan seperti menjalin hubungan silaturahmi, berdiskusi, ya, pendidikan dan sebagainya. Pada zaman Rasulullah, masjid
tidak hanya digunakan untuk sholat, tetapi masjid dibuat untuk apa? Dulu kalau zaman dulu karena masih perang ya, strategi perang, di situ mungkin maksudnya diskusi, bermusyawarah, memecahkan persoalan umat dan lain sebagainya. Itu masjid, Pak. Jadi tidak hanya untuk hablum minallah, tetapi ada hablum minan nasnya. Kita gunakan, kita manfaatkan rumah Allah, kita manfaatkan masjid untuk sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Lanjut. Masjid yang mensejahterakan umat. Nah ini Pak, kehadiran masjid di lingkungan jamaah jangan sampai malah menjadi beban Bapak. Ada masjid akhirnya kita terbebani, karena apa? Nanti DKM-nya datang ngasih apa Pak? DKM datang mau ngasih apa Pak? Proposal, kencelengan, amplop kosong Pak. Saya nggak doyan amplop Pak. Oh suruh ngisi. Iya, jangan sampai masjid malah seperti itu, malah menjadi momok buat masyarakat sekitar. Ada DKM yang datang, assalamualaikum, tok, nak, bilang nak, Bapak nggak ada. Coba, siapa kira-kira di sini ada yang begitu? Banyak, semuanya. Yang merasap di hati ya Pak. Mudah-mudahan mulai dari nanti keluar dari Istiqlal kita berniat bagaimana agar masjid itu sudah bukan seperti itu lagi masa depannya. Begitu juga dengan nanti orang-orangnya Pak. Nanti saya akan berbicara sebentar. Saya waktunya berapa menit Bu? Oh tadi nggak diwatasin, ya udah. Saya mungkin 1 jam ya. Dibatasin Mas. Baik. 15 menit. Masjid kalau seperti itu maka akan dijauhi oleh umatnya Pak. Iya. Bagaimana agar masjid bisa memberikan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan terhadap umat, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana caranya? Ini kira-kira masjid itu makhluk hidup atau makhluk mati Pak? Makhluk hidup atau makhluk atau benda? Benda. Masjid adalah benda. Yang menggerakkan masjid siapa? Para jamaah, takmir, orangnya kan, yang tadi saya sebutkan di ayat yang awal tadi, bahwa manusialah yang harus bisa membuat eksistensi masjid terus ada, bukan masjidnya Pak. Kalau masjid berdiri tegak, mewah, megah, tanpa ada kegiatan dari DKM-nya, dari jamaahnya, dari masyarakat sekitar, kira-kira hidup nggak? Nggak akan hidup. Nah ini tadi poinnya, bagaimana caranya agar masjid bisa hidup dan menghidupi warga sekitar, masyarakat sekitar, umat sekitar. Maka nanti akan saya jelaskan sedikit tentang siapa yang bertanggung jawab dan apa yang harus mereka lakukan. Lanjut. Nah, langkah mensejahterakan umat melalui masjid. Yang pertama Pak, membentuk dan memaksimalkan peran dari pengurus masjid. Ini penting nih Pak. Di masjid ini saya pengen tahu dulu, Bapak Ibu dari pengurus masjid atau dari jamaah masjid atau dari yang tidur di masjid? Semua? Luar biasa, Masya Allah. Berarti sudah pindah ya Pak? Oh, primus. Jadi tidak hanya ada paan Pak. Primus Bu, pria musola. Kalau masjid primas berarti. Yang pertama ini Pak, membentuk dan memaksimalkan peran dari pengurus masjid. Bagaimana agar masjid ini bisa berkembang? Masjid tidak akan bisa berkembang tanpa ada sentuhan dari siapa? Pengurus. Pengurus diminta namanya pengurus, bukan orang yang diurus, tetapi orang yang mengurus. Jangan sampai Bapak nanti diurusi oleh masjid. Nanti dikafani kalau kayak gitu Pak. Iya enggak? Jadi bagaimana kita yang sudah mendapatkan amanah oleh ya masjid itu, mungkin ada yayasannya atau siapapun itu, bagaimana kita bisa memaksimalkan diri kita yang sudah mendapatkan amanah untuk bisa mengelola
tadi menjadi pengurus masjid yang maksimal. Masing-masing pengurus mempunyai rasa tanggung jawab. Nah itu Pak, pertama itu paling penting tuh Pak, karena kalau bapaknya yang sudah ditunjuk jadi pengurus masjid terus ogah-ogahan datang hanya pas saat waktu sholat masjid atau hanya pas undangan datang dapat undangan, kira-kira masjid bagaimana? Kalau masjidnya tidak berkembang, umat yang di sekitarnya kira-kira bisa berkembang nggak? Adik-adik bisa berkembang nggak? Saya yakin, mati kutu Pak, kutunya sudah mati Pak. Ya, pertama itu dari pengurus masjidnya, sekali lagi dari pengurus masjidnya yang nanti kita harapkan bisa lebih eksis. Kita niatkan, insya Allah ini sudah janji Allah. Siapa yang hafal ayatnya? Iya tadi, yang tadi Pak. Nah itu hadis apa Quran Pak? Hadis. Mas Basit, mohon izin waktunya 3 menit lagi. Waduh, materinya saya banyak Bu. Nanti kita lanjutkan bisa tanya jawab Bapak. Ya sudah, oke lanjut. Sabar. Cepat ya, sebentar. Ini mati-mati terus. Setelah kitanya eksis dalam artian memang bismillah nawaitu lillahi ta'ala untuk mengabdikan diri kita di masjid. Yang kedua, apa kira-kira? Kita melakukan pendataan Pak. Pendataan di masyarakat sekitar. Minimal masyarakat sekitar aja. Pendataan masjid, baik yang menyangkut jumlah jamaah, potensi yang dari jamaah itu pasti punya potensi Pak. Kira-kira Bapak di sini punya nggak data jamaah? Ada, benar. Bukan yang ibu-ibu loh Pak. Ya, data jamaah yang by name, by address dan itu detail. Untuk apa? Kita bisa mapping Pak. Contoh, dalam masjid dalam masjid ada koperasi butuh yang jualan ikan. Tinggal telepon. Ibu Susi, saya butuh ikan di sini. Butuh gula. Si Ibu atau Bapak Rudi yang jualan gula, tinggal telepon. Kira-kira itu akan membangkitkan perekonomian sekitar masjid nggak Pak? Simple, tetapi Bapak Ibu sudah melakukan belum? Yakin? Sudah satu, belum banyak. Mudah-mudahan setelah keluar dari sini kita bisa mulai niatkan Pak. Insya Allah, Allah akan udah garansi lah pokoknya. Siapa yang bisa menghidupi masjid, udah janji tuh. Masya Allah, ingkar janji nggak mungkin. Kita yakin bahwa Allah akan memegang janjinya. Setelah pendataan, upaya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat memakmurkan masjid. Tadi datanya sudah ada, artinya orangnya dulu nih, orangnya Bapak sebagai pengurus masjid melaksanakan pendataan. Apa data-datanya? Pastinya berbeda-beda. Kira-kira di sekitaran masjid Istiqlal dengan masjid Sunda Kelapa, dengan masjid yang di Cutmutia atau di daerah lain-lain pasti berbeda Pak. Berbeda kompleksitasnya. Silakan Bapak Ibu laksanakan. Didata, setelah didata, upayakan mengembangkan kegiatan-kegiatan dari data tersebut. Yang punya apa bisa berbuat apa untuk saling mengisi. Insya Allah ini kalau bisa berkembang, Bapak Ibu kalau bisa menjalankan ini, kita nggak perlu jauh-jauh beli Indomie ke Indomaret. Sedangkan di sekitaran kita ada warung. Hanya beda 50 rupiah, kira-kira Bapak milih yang mana? Yang dekat, yang warung Pak. Warung aja, betul. Nah, kalau beda ribuan ditawar Pak, Bu gitu. Jangan banyak-banyak dong. Setelah mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat memakmurkan jamaah, bukan memakmurkan masjid Pak, memakmurkan jamaah. Artinya jamaahnya makmur, insya Allah masjid akan otomatis makmur. Ya Bu, bener nggak Bu? Bener nggak Pak? Betul. Kayaknya sudah semenit lagi ya Bu. Sebentar Bu, ini masih panjang soalnya. Selanjutnya membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga fungsional yang ada di dalam masjid Pak. Apa yang dibutuhkan? Berbeda-beda. Kita di Istiqlal ada namanya tadi yang baru dibuat Istiqlal Global Fund yang menghandle tentang bisnis,
yang mengemban tentang filantropinya, zakat, infak, sodakonya, yang mengemban tentang halal hab. Kebutuhan-kebutuhan lembaga itu tidak perlu disamakan dan tidak harus sama, pasti beda-beda Pak. Buat lembaga-lembaga yang sekiranya sesuai dengan skema masjid yang di sekitar Bapak Ibu urusi, dapat dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kualitas jamaah dalam kerangka membangun jaringan. Contoh nih, lingkungan masjid para pedagang, iya kan, tadi yang saya contohkan, lingkungan masjid para pedagang dibina, si A jualan apa, si B jualan apa, diumumkan bila perlu Pak dalam masjid itu. Jadi tetangganya nggak perlu beli jauh-jauh, sekitaran masjid kita hidupi. Diprotesnya kenapa? Oh ya enggak, nanti diumumkannya pas hari apa gitu kan. Ya jangan ditoa Pak, nanti pada datang dikira gratisan. Yang selanjutnya setelah semua terlaksana Pak, kita adakan evaluasi masjid. Dengan cara apa evaluasinya? Next. Nah ini yang pertama, kita evaluasi Pak, yang penting nih, kita evaluasi. Dalam evaluasi ada 4 perspektif atau 4 pola pandang Pak. Cara mengevaluasi ini penting juga, evaluasi agar masjid tadi terpolakan dan berjalan lancar. Yang pertama perspektif finansial, bagaimana keuangan masjid, sejahtera atau tidak, bagus atau tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya perspektif jamaah Pak, atau kacamata jamaah lah. Evaluasi ini dapat dicermati dari keaktifan jamaah. Perspektif ini juga memperhatikan kepuasan jamaah terhadap berbagai kegiatan manajemen masjid. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa ngobrol dengan jamaahnya. Jangan hanya berdiri di mimbar, ngimamin sholat, salam, balik ke ruangan atau pulang ke rumah. Bila perlu diadakan diskusi Pak. Bagaimana para Bapak Ibu jamaah di sini, masjid ini kita apa yang kurang, apa yang harus dikembangkan, kegiatan apa yang baiknya untuk masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Cocok gak kira-kira kayak gitu? Kapan mau dilaksanakan? Insya Allah kapan? Ya, ini bila kalau dilaksanakan, ya oke lah, baik, niat itu penting Pak. Mudah-mudahan dengan niat itu Allah mengabulkan. Tetapi kalau Allah tidak akan mengabulkan kalau tanpa kita bergerak Pak. Ya, kita bersama-sama. Tadi perspektif jamaahnya kita gali Pak, apa manfaatnya, apa kekurangannya, apa yang baik, apa yang belum, apa yang sudah, semuanya kita obrolkan dengan jamaah. Karena apa? Jamaah yang melihat, jamaah yang tahu tentang kondisi masjidnya. Ya, yang selanjutnya perspektif internal Pak. Perspektif internal itu maksudnya apa? Di DKM itu kan pasti ada nih Pak, ada namanya riayah, ada namanya idaroh, ada namanya bidang takmir masjid. Ada nggak bapak-bapak di situ? Di masjid ada nggak riayahnya? Atau riayah itu yang ngurusin tentang bangunan, fisik, tata letak, tata kelola dan lain sebagainya. Marbot ya, marbot itu kan keseluruhan. Ya DKM-nya lah. Nah, itu kita ajak bicara. Bapak mungkin di sini ada yang sebagai pimpinan DKM, kita ajak bicara ininya Pak, pengurusnya, apa yang kurang bagi pengembangan masjid, apa yang salah, apa yang kurang cocok, apa yang bagus kita kembangkan. Ada nggak di sini yang jadi ketua DKM? Saya pengen tahu. Dari mana Pak? Dari mana Pak? Kapuk. Kapuk. Nah, Bapak pernah nggak melaksanakan diskus atau ngobrol dengan para ya teman-teman karyawan Bapak atau teman-teman marbot Bapak? Pernah? Jangan ngobrol soal beras Pak. Ngobrol soal beras di situ ya nggak ada urusan kata dia. Jangan ngobrol soal bansos. Obrolin dengan para tadi takmir masjid itu bagaimana mengembangkan masjid ini, apa yang kurang, apa yang belum. Bagaimana Pak? Oh. Tapi alhamdulillah Bapak sudah sudah berdiskusi ya Pak. Mudah-mudahan ini yang bapak-bapak lainnya atau para sahabat-sahabat semua yang ada di sini bisa melaksanakan itu. Karena apa?
kita akan dapat brainstorming, masukan semuanya, kalau tidak dari yang di dalamnya itu dari mana lagi? Iya kan? Jamaah tadi sudah, kita di dalam sebagai orang yang ada di dalam ini persoalannya apa? Kita harus tahu persoalannya itu, Pak. Kalau tahu persoalannya maka akan kita cari solusinya. Tahu persoalannya dari mana? Ya tadi, selain dari jamaah berarti dari internal. Internal ada takmir, ada idaroh, ada riayah, dan perspektif pertumbuhan pembelajaran. Nah ini Pak, ada 3 faktor yang harus diperhatikan oleh pengelola masjid Pak. Bagaimana pengelolaan karyawan, kita sebut masjid sebagai yang entitas takmir, entitas bisnis lah, entitas usaha lah. Kita bagaimana mengelola takmir atau mengelola karyawan tersebut. Selanjutnya bagaimana ini mati lagi nih. Kayaknya dimatiin ya Bu. Jangan dimatiin Bu, sebentar Bu. Mas kayaknya keasikan. Satu lagi Bu. Bagaimana pemberdayaan dan penyetaraan terhadap para marbot masjid. Next ya. Ini kalau yang muda nih, pembicara muda biasanya kayak gini. Sebentar, saya belum difoto Bu, karena belum selesai, belum difoto kayaknya. Next. Lanjut Mas. Nah ini ada 3 slide atau 5 atau 10 slide lagi sebentar. Membangun sistem jejaring masjid, caranya bagaimana? Ini poinnya Pak. Salah satu caranya apa? Membuat aplikasi. Zaman sekarang apa sih yang nggak bersifat aplikasi? Bapak Ibu aja mau membeli apa lewat aplikasi? Iya nggak? Maka di sini nanti ada beberapa teman-teman yang sudah menyiapkan konsep jejaring aplikasinya Pak. Bagaimana masjid bisa berkolaborasi antara masjid lain, bisa berkoordinasi dengan masjid yang lain sekitarnya. Insya Allah nanti kita sudah siapkan daminya atau apapun dengan Pak Arfan ya, nanti dijelaskan seperti apa konsepnya. Ya, penting itu Pak. Bapak Ibu nggak perlu lagi jauh-jauh pengen tahu informasi tentang masjid apa, kita bisa lihat banyak aplikasi jejaring masjid yang sekarang sudah berterbaran. Saya pengen tahu, Bapak Ibu sudah pernah tahu apa? Apa? Kris. Kris pembayaran Pak. Sumbangan ini Bapak, jangan-jangan sering ngasih kris. Oh iya. Ada lagi? Bapak pernah tahu apa aplikasi masjid, aplikasi jejaring masjid? Yang pernah tahu apa? Apa? SIMAS. SIMAS dari Kementerian Agama ya? Itu salah satu contohnya Pak. Bagaimana kita berinteraksi, berkolaborasi, dan berjejaring di aplikasi. Selanjutnya membuat program Pak. Bagaimana kita DKM membuat program yang memang betul-betul dibutuhkan oleh para jamaah sehingga jamaah merasa butuh terhadap program ataupun aplikasi tersebut. Contoh, ada aplikasi, ada NU online aplikasinya, ada aplikasi kesan ya, atau aplikasi apa yang kita merasa butuh. Mau ngambil doa, saya lupa doanya, suruh tahlil, lupa doanya, buka. Suruh doa apa, kita buka aplikasi. Kira-kira berarti kita butuh nggak terhadap aplikasi tersebut? Dibuat Pak aplikasinya agar kita jamaah ini, mereka jamaah itu merasa butuh terhadap program kita dan aplikasi kita. Bagaimana caranya? Ya nanti bersama-sama nih, FGD selama berapa jam nanti ya Bu? Kita coba korek. Sebentar ya Bu, jangan diangkat dulu mic-nya. Kolaborasi dengan masjid lain Pak, ini yang penting juga. Bagaimana Bapak Ibu bisa studi banding dengan masjid lain, bisa berkolaborasi dengan masjid lain. Jangan pernah melihat masjid lain itu lebih jelek dari kita Pak. Ya, masjid pasti punya keunikan-keunikan tertentu dan keunikan-keunikan tersendiri. Nah makanya studi banding itu perlu, berkolaborasi, berjamaah. Lanjut. Membangun sistem jejaring masjid di luar ekosistem. Masih 1 slide lagi Bu. Bagaimana caranya kita sebagai masjid nih, masjid sebagai bangunan membangun jaringan di luar dari ekosistem masjid. Yang pertama, kita bagaimana misalnya di masjid tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan perbankan. Mungkin nggak Pak? Mungkin? Baik? Baik nggak? Baik saya pikir dan memungkinkan. Bagaimana kita bisa berjejaring dengan perbankan, berjejaring dengan para perusahaan-perusahaan UKM-UKM, berjejaring dengan para pelaku usaha.
berjejaring dengan para pelaku-pelaku yang punya industri. Jejaring tidak ada ruginya. Lanjut. Jejaring masjid dengan sektor, lanjut Mas, kelembagaan. Masjid jangan menutup diri juga, harus saling merangkul ormas-ormas Islam, merangkul kementerian yang menaungi masjid, merangkul komunitas-komunitas agama lain. Di Istiqlal ada namanya lorong, apa namanya Pak Bu? Lorong silaturahmi. Lorong silaturahmi itu kira-kira kemana? Ke Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram? Ya, Masjid Istiqlal membuka jalan Pak melalui terowongan untuk bersilaturahmi ke masjid mana kira-kira? Masjid Katedral katanya Bu. Kita doakan mudah-mudahan katedral bisa jadi masjid seperti Turki ya. Amin. Ya, pelebaran. Itu Pak, kita berkolaborasi loh. Kita buka terowongan. Karena apa? Hablum minan nas, bukan hablum minad din. Enggak ada. Ada enggak ayat Allah yang mengatakan hablum minad din? Enggak ada. Hablum minan nas. Nas itu siapa ya? Semua yang diciptakan oleh Allah. Seperti itu. Itu penting Pak. Jangan juga nanti ada orang yang mohon maaf non muslim terus kita larang masuk dan lain sebagainya. Alhamdulillah di Istiqlal itu dulu ada siapa Pak Abu? Ya lady yang tamu-tamu yang non muslim banyak ya. Bill Clinton, Bapak tahu pendeta, kita pendeta, kebetulan Pak Imam besar kita juga sahabat akrabnya pendeta dan itu tidak salah gitu loh. Lanjut. Ya, ada lagi? Nah ini, Bapak Ibu sekilas kami Istiqlal Global Fund punya 3 kewenangan Bapak Ibu. Yang pertama filantropi itu ziswafnya, zakat, infak, sodakoh, terus halal hab. Bapak Ibu ingin mengurus halal, produk halal dan lain sebagainya. Kita juga ada program UKM, program bagaimana mengkurasi para UKM-UKM-nya. Bagaimana cara agar dia naik kelas, scale up, bagaimana cara mereka agar mampu bisa ekspor. Kita lakukan semua di Istiqlal Bu. Memungkinkan nggak coba? Istiqlal sudah melakukan itu. Masjid lain juga pasti bisa. Yang selanjutnya ada bisnis. Kita mengelola parkir Pak. Parkir alhamdulillah di Masjid Istiqlal kami sebulan hampir dapat 250 juta per bulan untuk hanya parkir. Hanya parkir. Itu dikelola, kita kelola, kita manajemen, kita buat sistemnya. Real time, detik per detik kita bisa tahu. Di parkiran kita sekarang ini ada berapa mobil yang masuk, ada berapa mobil yang keluar, ada sisa mobil berapa yang ada di dalam, baik itu pun motor. Per detik ini berapa dapat uangnya, dapat ketahuan Pak dari sistem. Pimpinan Pak Imam besar nggak perlu datang, coba ngecek mobilnya ada berapa, dapat keuangan nggak perlu Pak. Kita buatkan sistem, sudah ada sistemnya. Kita siapkan dashboardnya, kita buka. Beliau bisa buka. Oh, minggu kemarin ada acara Maulid, pengen tahu dapat berapa sih? Tinggal dibuka Pak, tanggal berapa dapat, keluar muncul. Enak gak Pak? Itulah dibuat sistem, dibuat digitalisasi, dibuat semudah mungkin. Ya, terima kasih dari saya. Yang terakhir. Masih ada Mas yang terakhir. Kehilangan sandal di masjid itu tidak masalah Pak. Ya, kehilangan sandal di masjid itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika sandal Anda atau sandal Bapak Ibu tidak pernah dipakai ke masjid. Sepakat ya? Ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya menjadi kendala gitu ya, orang komunikasi masih muda, biasa ceramah, di-cut itu nggak bisa gitu loh. Jadi
izin bu gitu terus ya Mas ya. Mudah-mudahan materinya yang sangat luar biasa tadi ya, bagaimana masjid bisa menyederhanakan umatnya melalui jejaring, kurang lebih gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih untuk Mas Basit. Oke, selanjutnya ada narasumber kita yang kedua yang juga sangat luar biasa ya. Saya manggilnya Mas aja karena masih muda juga, Mas Aan Yugiastomo. Beliau akan memberikan, beliau adalah Direktur Pengembangan Ekosistem Bisnis dan Digitalisasi IGF. Sebelum memberikan materi, mungkin saya akan memaparkan dulu dari CV dari Mas Aan yang juga sangat panjang CV-nya, tapi nggak mungkin saya sebutkan, nanti waktunya habis, karena waktunya tadi udah habis sama Mas Basit juga ya. Oke, Mas Aan Yugiastomo, beliau profesinya saat ini adalah Direktur Pengembangan Bisnis dan Digitalisasi IGF. Beliau juga CEO dari PT Tretan Nusantara Network, tretan.com, dan pengalaman profesinya juga sebagai CEO PT TNN dan juga sebagai co-founder PT Wakara Jasa Bangsa dan Direktur PT Mega Lumbung Nusantara dan Direktur Bisnis Kerjasama di PT Global Com Nusantara. Beliau juga sangat banyak memiliki pengalaman organisasi, diantaranya adalah DPP KNPI yang selanjutnya adalah Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda 165 dan juga pengurus bidang ekonomi Lembaga Dakwah PBNU. Itu kurang lebih yang bisa kita lihat CV beliau. Kesempatan saya berikan untuk Mas Aan untuk memberikan materi. Silahkan Mas. Cek 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum panjang lebar, karena direktur digital, kalau digital itu paling senang memang melihat secara digital. Saya ada sedikit video, kurang lebih durasinya 4-5 menit, tapi nanti kita akan kupas hikmah dari video yang nanti akan kita tonton bersama. Mungkin boleh diputarkan, operator?
semua? Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa ketemu di ruangan Aula Al-Fatah. Karena waktu saya sudah terpotong banyak oleh Pak Basit, jadi saya singkat-singkat saja. Yang jelas kalau kita tadi lihat video, apa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Apa sektor yang belum terdigitalisasi? Coba, apa? Ada yang bisa jawab? 2.000 rupiah? 5.000 rupiah kalau ada yang bisa jawab? 100.000 rupiah? Oh, mulai banyak varian jawabannya. Kalau ada yang bisa jawab, nanti panitia yang akan bertanggung jawab Pak, hadiahnya 100.000 rupiah. Ya. Oke, yang belum terdigitalisasi dalam kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai kita beraktivitas di hari-hari kita, itu hanya satu masjid yang belum terdigitalisasi. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu digital? Ada yang bisa bantu saya? Apa itu digital? Ayo, ada yang bisa bantu saya? Apa itu digital? Arti digital? Apa? Mahasiswa tuh Mas. Oh, mahasiswa. Oh iya, harus ada agak sedikit saintik karena di sini ada mahasiswa. Saya sengaja tadi tampilkan video karena biasa retensi otak manusia itu terganggu per sekian detik. Kalau mahasiswa pasti ngerti. Arti digital itu apa? Ayo. Apa? Teknologi. Itu sama dengan menanyakan masjid dengan musola apa? Hampir nggak jauh beda jawabannya. Oke. 200.000 rupiah. Teori digital itu apa? Oh, kalau 200.000 rupiah yang belakang pun nyaut Pak. Karena menarik ini hadiahnya. Oke, silakan Pak. Apa? Digital itu apa Pak? Itu proses Pak. Oke. Digital itu adalah dari angka 1 ditemukannya angka 0. Siapa yang menemukan angka 0? Aljabar, betul gak? Dari sanalah diawali awal mula digital. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, saya akan coba gali tentang apa itu digital sekarang. Untuk membangun mindset kita bersama-sama, membangun kesadaran kita bersama-sama. Kalau di perusahaan saya, karena di istilah kita sebagai direktur, tapi di luar kita punya bisnis masing-masing. Di perusahaan saya sudah terbiasa tuh. Saya tempel bahkan sudah ada digitalnya untuk melihat bagaimana proses-proses yang harus sudah terdigitalisasi. Karena di industri saya ada industri digital. Nah, ayo kita bangun persepsi tentang digital. Kalau tadi pertanyaannya adalah hal yang belum terdigitalisasi adalah masjid. Lalu apa pertama yang paling digital di dunia ini? Coba, ada yang bisa bantu? Apa Pak? Komunikasi. Oke, tapi belum itu Pak. Oh, 100.000 aja. Boleh nanti ditransfer sama panitia. Iya. Kalau tadi Pak Dirut kami menjanjikan buku, insya Allah nanti dikonversikan menjadi buku ya. Oke. Apa tempat yang paling digital di dunia ini? Ayo apa? Oke. Apa Ka'bah Pak ya? Boleh Mas. Boleh yang kencang Mas ya. Masjid. Iya, tepuk tangan dulu untuk Pak Mas siapa Mas? Hamdani Pak. Iya, terima kasih. Ini jawaban yang sangat tepat. Kenapa masjid Bu? Bu, saya tuh nggak pernah ngisi materi di depan pengurus masjid Bu. Biasanya milenial, biasanya profesional. Tapi kali ini saya teringat karena periode yang lalu saya masih tercatat sebagai pengurus di LDPBNU. Jadi pas banget. Saya tadi malam tuh nyari apa materi yang pas untuk
pengurus-pengurus masjid yang notabene saat ini pesertanya banyak dari LTM ya. Iya, sebagian besar. Saya mencari-cari apa yang paling digital ya. Oh, ternyata masjid. Kenapa bisa masjid? Coba. Pertanyaan keduanya, kenapa bisa masjid? Sentral. Digital itu Pak adalah hub penyambung antara kebutuhan kita, antara kita dengan kebutuhan kita. Penyambung, betul tidak? Hub masjid itu adalah tempat menyambungkan. Coba Pak, cari ayatnya. Ini masih ada sisa-sisa pengurus PBNU nih. Coba cari ayatnya tentang fungsi manusia. Hablum minallah wa hablum minanas. Nah, ini bahasa Al-Qur'an yang ternyata diadopsi oleh industri digital. Betul tidak? Ternyata selama ini orang paling digital itu adalah orang masjid. Jadi salah kalau Bapak Ibu dikatakan orang-orang yang tertinggal secara digitalisasi, secara digital. Lalu poin kedua adalah teori tentang 1/0, karena teori digital itu ditemukan angka 0. Karena ketika ditemukan 1/0 sama dengan tak terhingga. Di mana tempat-tempat tak terhingga itu? Masjid. Betul nggak? Titik kesadaran dalam retensi otak kita, alam alfa kita paling tinggi itu di mana? Hah? Di masjid. Ada nggak orang yang ingin datang ke masjid untuk tidur? Ada. Wah, ini karena primas. Ada. Tapi sekarang Pak, berapa persentasenya? Dengan yang tujuannya untuk membangun kesadaran lebih tinggi. Ada. Tapi mungkin kalau dikalkulasi lebih banyak yang tujuannya untuk beribadah. Sementara ibadah adalah kesadaran tertinggi. Lalu apa sekarang? Sebelum saya masuk ke materi, Bu. Ya, materi saya belum saya buka, Bu. Tapi ini karena menarik para pengurus masjid, saya coba membangun persepsi yang sama. Saya pun masih belajar. Persepsi yang sama tentang apa itu digital. Jadi kalau saya tadi lihat bahwa 1/0 itu sama tak terhingga. Teori digital pun sama. Ketika 1 dan 0 itu maka diangka menjadi sesuatu yang melahirkan teknologi. Ternyata teori ketuhanan gitu. Ketika Allah yang Maha Satu dibandingkan dengan sama dengan yang lain itu kita nolkan, maka hasilnya apa? Tak terhingga. Kalau kata di sini ada kayak Abu Hurairah. Saya selalu mengingat salah satu ceramahnya beliau kan. Kalau kata beliau, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, gitu ya. Jadi semuanya tidak akan tertukar ketika teori itu kita tanamkan. Pertanyaan keempat adalah seberapa besar nilai kalkulasi dari apa yang kita lakukan di masjid antara nilai ritual dengan nilai spiritual. Coba Bu, kalau Bapak Ibu, ini kebanyakan bapak-bapak ya, bapak-bapak. Sekarang kalau kita sholat, banyakan husuknya apa? Banyakan tidak husuknya? Banyak husuknya ya. Ya. Kalau nggak salah Sayyidina Umar ya, Sayyidina Ali yang dijanjikan sajadah aja buyar itu husuknya ya kan? Itu bahaya sekali. Itu adalah mencoba untuk mengkalkulate tentang pola kesadaran kita, tentang alam beta dan sadar, alam alfa dan beta. Nah, ini yang sangat penting buat kita, bahwa pengurus masjid adalah orang yang sangat digital, Pak. Hanya saja implementasi digitalisasi yang sudah ada dalam frame pemikirannya itu tidak tertuangkan, tidak terimplementasikan. Maka hari ini boleh tepuk tangan dulu buat YAI. Maka hari ini YAI menghadirkan itu supaya Bapak Ibu bukan lagi bicara tentang
konsep-konsep digital, tetapi nanti kita implementasikan tentang bagaimana digitalisasi masjid yang sesuai dengan kebutuhan kita nanti di masjidnya masing-masing. Nah, sekarang Mas boleh masuk ke materi saya. Oke, next Mas. Ya, boleh. Nah, di sini, di bawahnya. Oke, nggak usah di zoom, apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kami Istiqlal akan mengembangkan namanya My Istiqlal. My Istiqlal adalah platform yang akan tadi kita mulai, akan menjadi hub, penyambung. Kalau industri di developmentnya biasanya kita sebutkan middleware. Middleware itu sebuah platform atau aplikasi yang menyambungkan antara setiap kebutuhan-kebutuhan yang akan mensupport dalam ekosistem bisnis. Biasa seperti itu. Tapi kami Istiqlal akan membangun My Istiqlal yang akan menjadi hub penyambung antara kebutuhan jemaah dengan terhadap aktivitas dan juga jemaah pengurus masjidnya. Lalu apa saja nanti fitur-fitur yang ingin kita hadirkan? Pertama adalah Bapak Ibu, sekarang tingkat kebutuhan masyarakat terhadap masjid itu apakah bisa kita tentukan jamnya? Tidak. Apakah kita selalu siap dengan waktu-waktu yang terkadang umat itu membutuhkan kita pada saat kita sedang istirahat? Harus. Tetapi apa solusinya? Kalau kita ternyata tidak siap. Maka solusinya adalah digitalisasi. Maka nanti kami akan menghadirkan namanya Ustadz Corner. Jadi harus milenial sedikit gitu kan. Ustadz Corner. Jadi apapun tematik yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, nanti mereka akan bisa touch di sana. Mereka butuh tentang fikih muamalah, mereka butuh tentang bagaimana doa-doa tertentu yang dibutuhkan saat dia bangun malam untuk qiyamul lail atau tahajud gitu kan. Mereka sudah bisa mengakses itu semua. Bapak Ibu, para kiai, pengurus masjid yang saya hormati, berapa hari yang lalu kan ada video ya. Jadi seorang bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak kalau nggak salah, sedang bertani di kebunnya, ternyata ingin makan, betul nggak? Ingin makan, ternyata kiainya yang dihadirkan kiai Google, betul nggak? Baca doa makan sudah pakai Google Pak. Jadi sekarang sudah harus adaptasi dengan perkembangan Pak. Karena mereka pun sudah beradaptasi Pak. Ternyata Google kan tinggal kita doa untuk makan. Langsung tuh Pak dibacakan Pak. Jadi kita pun juga sama nanti. Jadi kita juga harus bisa menghadirkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat kita. Kayak Google ya. Oke. Mas Aan mohon izin, waktunya 5 menit lagi. Oke, kalau saya disiplin Bu, kebetulan. Oke, next slide. Oke, nah ini ekosistem masjid yang sebetulnya secara bisnis potensi sangat besar Bapak Ibu. Bahwa sebetulnya kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh imam besar tentang fungsi masjid, bukan hanya ibadah makdoh, tapi juga muamalahnya juga bisa dilakukan. Maka sebetulnya tidak memungkiri di seluruh masjid potensi ini bisa kita kembangkan. Misalnya kalau di platform saya di luar, saya menjadi bank agent. Jadi waktu saya di OJK dulu berproses di Regulatory Sandbox OJK. Nah, bank agent itu sebetulnya bisa nanti diimplementasikan, dilakukan di setiap masjid. Bapak Ibu, percayalah, kalau saya orang Jawa Timur di Pasuruan, dulu karena jauhnya akses terhadap perbankan, akhirnya apa yang mengakses mereka? Rentenir, betul tidak? Apa solusi kita? Tidak ada kalau kita tidak terkoneksi dengan perbankan. Sebetulnya fitur-fitur yang dimiliki oleh perbankan itu sangat bisa nanti kita modularkan ke masjid-masjid yang terintegrasi dengan sistem yang akan kita bangun. Nanti sebagai apa? Sebagai agen perbankan. Apa fungsinya? Hampir sesuai kategorinya, tapi hampir semua produk yang dimiliki oleh perbankan itu bisa
dilayani oleh masjid. Masjid mendapatkan apa? Commission fee dari setiap transaksi sehingga menjadi kas masjid. Nah, ini nanti bisa dilakukan. Ini salah satu pengembangan bisnis. Lalu yang kedua, misalnya saya di luar punya platform digital namanya tritan.com. Nah, tritan.com itu adalah halal ekosistem, halal tourism ekosistem. Banyak yang travel yang sudah kerjasama dengan kita. Tapi permasalahannya, bagaimana produk-produk ini bisa diakses oleh masyarakat, karena industrinya adalah harus personal touch, harus ada orang yang menjelaskan. Maka solusinya adalah digitalisasi. Maka saya bisa memberikan nanti di fitur yang akan ada di My Istiqlal untuk bisa diakses, yang pada akhirnya masjid pun bisa menjual produk-produk halal tourism. Dan ini potensi ekonomi yang sebetulnya bisa sekali Bapak Ibu dilakukan nanti dikembangkan nanti di masjid. Nah, lalu Bapak Ibu, selain ekosistem net banking tadi, banyak sekali pengembangan-pengembangan yang nanti bisa dilakukan di masjid. Filantropinya, lalu kemudian infak sedekahnya masuk filantropi, lalu kemudian sosmednya itu juga bisa dimasukkan dalam platform digital yang nanti bisa diakses oleh jemaah kita. Saya kira itu dulu dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk Mas Aan. Terima kasih Mas Aan untuk materinya yang luar biasa, kurang lebih terkait dengan masalah digitalisasi masjid ya, bagaimana masjid bisa memanfaatkan aplikasi potensi-potensi masjid dengan memanfaatkan aplikasi dan fitur-fiturnya, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya itu sudah kita masuk ke 11.30 ya, menjelang azan zuhur, jadi kita masih ada satu pembicara sebenarnya, tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan, jadi untuk pembicara Pak Aan gitu ya, nanti kita gabung dengan BIMTEK-nya ya. Jadi untuk pemateri ini memang belum kita masuk ke langsung bimbingan teknis ya dan workshop, tapi nanti setelah kita isoma baru kita mulai bagaimana memanfaatkan aplikasi gitu ya untuk di masjid itu seperti apa, sehingga mungkin nanti bisa disiapkan laptop dan mungkin kalau HP juga bisa ya Pak Aan ya. Oke. Oh ya, oke. Itu dari pemaparan dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa, sedangkan untuk nanti Pak Aan setelah isoma. Nah, dari dua narasumber tersebut kita masuk sesi 2 untuk tanya jawab. Silahkan saya berikan 3 penanya ya, bisa disebutkan nama dan asalnya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Wawan dari Masjid Jami At-Tawadud Cengkareng, Jakarta Barat. Yang pertama saya ingin memohon kepada panitia, karena di dalam kepesertaan ini kita ada grup WA, mohon materi yang diberikan narasumber dikirimkan by WA. Jadi karena memang waktunya yang sempit untuk narasumber, kami bisa nanti melihat nanti di baik laptop maupun handphone tentang materi yang disampaikan. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, pertanyaan saya untuk Mas Aan, ini untuk My Istiqlal ini baru trial ya, belum ada di Play Store atau di yang lain ya, gitu. Jadi untuk kehadiran kita di sini membahas tentang digitalisasi ini kan kita harus tahu tentang aplikasi tersebut. Dan yang ketiga,
dari kami selaku DKM ini sering sekali mengadakan hadir dalam acara pelatihan tentang manajemen masjid. Nah, memang untuk sekarang ini banyak sekali stakeholder yang menjadikan masjid ini untuk bukan hanya sebagai tempat ibadah tapi juga untuk muamalah. Dan memang harapan kita sendiri memang program ini tentunya berharap bahwa bisa terbuktilah nanti kami masjid ini bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi kalau pertanyaannya apakah nanti dari aplikasi ini kedepannya akan seperti itulah tentang mengenai pemanfaatan manajemen masjid untuk jamaah dan juga untuk semuanya. Terima kasih. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin Pak Aan bisa langsung ditanggapi. Iya, cek. Pak, kalau produk digital itu sudah pasti apapun bisa diimplementasikan Pak. Tapi pada proses developmentnya memang bertahap. Termasuk tadi misalnya My Istiqlal, kita sekarang sudah ada existing e-Istiqlal. Tetapi banyak kendala. Karena apa? Karena disupport oleh lembaga lain. Yang kita kembangkan nanti adalah punya kita sendiri. Dan nanti kita akan buatkan middleware-nya untuk mengintegrasikan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masjid Pak. Jadi yang tadi Bapak sampaikan insya Allah nanti bisa kita fasilitasi. Tapi memang costly itu apa ya, butuh biaya besar Pak. Jadi kalau industri digital itu perlu waktu, effort, waktunya juga perlu disesuaikan dan juga modalnya juga harus di ini. Sehingga kita mencoba nanti dari mekanisme filantropi yang bisa mensupport dari keuangannya. Tapi paling tidak nanti masjid bisa memiliki aplikasi sendiri dan nanti ke depannya bahkan bisa difasilitasi untuk white labelnya di masing-masing masjid. Sehingga nanti fitur-fiturnya itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di mana masjid tersebut. Itu Pak. Enggak ada lagi ya? Hah? Mau zuhur soalnya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aan. Mungkin ada satu lagi? Oke, karena waktunya sudah mepet ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih untuk seluruh pembicara yang sangat luar biasa dan muda-muda nih. Oke, acara selanjutnya ya Bapak Ibu, kita foto dulu Mas, foto bersama dulu. Setelah itu ada Isoma. Ya Isoma nanti Bapak-bapak ya bisa setelah sholat balik lagi ke sini untuk kita lanjutkan workshop dan bimbingan teknisnya. Hah? Oh ya, jam berapa sih? 12:30 ya? Oke. Jadi nanti balik lagi ke ruangan ini ya untuk makan siang dan kita lanjutkan BIMTEK-nya jam 12.30. 12:30 ya Bapak-bapak, cukup ya waktunya.